Saya waktu itu berpikir tidak mungkin cerai. Karena saya juga mempunyai pemahaman Tuhan tidak suka perceraian. Saya Kristen Ortodok. Berapa kali salah pun harus kita ampunin. Makanya orang boleh mengatakan saya bodoh segala macam mempertahankan berapa tahun. Saya katakan ini adalah showcase the whole family. Orang suka tanya sama saya, kok kamu bisa hari ini 100% kasih karunia Tuhan. Kalau ikutin emosi saya, mungkin saya masuk penjara karena nembak kepala orang. Rekaman semua di mall, di mana Anda jemput semua, saya dapat filmnya. Persoalannya, Anda kan mau keluarga kamu utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang heboh ya tentunya teman-teman ya. Ini satu video yang benar-benar menyita perhatian publik. Di mana kita ketahui bersama para polikardus sebelah ya, para polikardus yang ada di sebelah kita ini suka sekali mengejek agama Islam dengan mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang memperbolehkan perzinahan lah, suka kawin lah ya, suka poligami lah, bahkan tukang kawin cerai. Sering sekali tuduhan-tuduhan seperti itu dilontarkan oleh para polikardus kepada agama Islam. Tukang kawin cerai, baru umur 30 sudah 3 kali kawin dan cerai. Itu yang sering mereka jadikan bahan olokan kepada umat muslim ya. Dan mereka selalu membanggakan bahwa di kekristenan tidak boleh cerai. Bahkan itu sering digunakan oleh para misionaris, oleh para polikardus saat mereka menginjili, saat mereka memberitakan agama mereka, saat mereka menjual agama mereka kepada umat muslim, terutama kepada perempuan-perempuan, terutama kepada janda-janda. Sering sekali kita melihat ya, mereka menjadikan para janda itu sebagai target dengan mengatakan, inilah efek kalian ada di agama Islam. Seandainya kalian ada di agama mereka, maka kalian akan terjamin tidak cerai. Kalian akan punya pasangan terus sampai kalian meninggal. Mereka katakan bahwa Islam terlalu gampang untuk cerai dan kawin. Beda dengan kekristenan. Dan itu adalah salah satu senjata yang paling ampuh ya. Bahkan jujur, saya juga dulu sering gunakan itu. Saat penginjilan, dan kita targetkan adalah wanita-wanita muda yang di usia 20-an, 25, 23 sudah jadi janda. Ya. Ada juga sebagian yang secara status belum janda, tapi suaminya udah 2 tahun tidak pulang, ya, setahun tidak pulang, nggak pernah kasih nafkah, nggak pernah kasih uang belanjaan, gitu, nggak pernah ada kabarnya, gitu. Maka kami katakan, inilah bedanya dengan agama Kristen. Di Kristen kita diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk mempertahankan hal itu, diperbolehkan untuk tidak cerai gitu kan, walaupun statusnya nggak jelas. Ya, ternyata seperti itu. Walaupun statusnya nggak jelas, tapi diperbolehkan. Video ini sekaligus menampar banyak polikardus tentunya. Akan banyak polikardus yang tertampar, di mana ini adalah pengakuan dari seorang tokoh yang mereka sanjung, mereka anggap sebagai figur penting, mereka anggap sebagai contoh nyata hidup secara Kristen yang benar. Contoh nyata orang yang hidup memberikan kesaksian kan gitu. Bahkan sering sekali orang ini dianggap sebagai sosok yang punya kuasa-kuasa gitu kan. Orang yang konflik sama dia akan celaka dan sebagainya. Jadi orang-orang yang pernah berkonflik sama dia, itu kalau ada yang meninggal, pasti dibilang kena tulah dari dia. Seakan-akan orang-orang ini nggak bisa meninggal. Inilah lucunya ya. Polikardus ini selalu menganggap bahwa mereka ini adalah orang yang tidak mungkin meninggal, sehingga kalau ada muslim yang meninggal, mereka pasti jadikan olok-olokan. Ya, mereka lupa bahwa suatu saat juga mereka akan sama. Kita ini semua sama, calon mayat. Ya, kita ini semua sama kok calon mayat. Nah, inilah lucunya para polikardus. Tapi kita saksikan dulu lah videonya ya, biar kalian dapat poinnya. Saya waktu itu berpikir tidak mungkin cerai. Karena saya juga mempunyai pemahaman Tuhan tidak suka perceraian. Saya Kristen Ortodok. Berapa kali salah pun harus kita ampunin. Makanya orang boleh mengatakan saya bodoh segala macam mempertahankan berapa tahun. Saya katakan ini adalah showcase the whole family. Orang suka tanya sama saya, kok kamu bisa hari ini 100% kasih karunia Tuhan. Kalau ikutin emosi saya,
Mungkin saya masuk penjara karena nembak kepala orang. Rekaman semua di mall, di mana Anda jemput semua, saya dapat filmnya. Persoalannya, Anda kan mau keluarga kamu utuh. Nah, saya punya pemahaman kan as a showcase. Karena itu saya harus merendahkan diri saya untuk sampaikan. Tuhan juga tidak menjadikan manusia itu seperti robot, tahu nggak? Karena Tuhan ingin kita itu ada willing untuk choose. Kita ini boleh pilih. Pilih kita mau jadi apa, gitu loh. Lalu saya sampaikan, kamu juga punya anak, mau anak kedua. Mau anak kedua, mumpung istrimu belum tahu, boleh nggak kita sama-sama kembali? Lalu dia dengan sombong menjawab, bukan urusan saya itu, urusan domestik saudara, bapak, dia bilang urus sendiri. Wah, di situ Niko udah mau mukul itu. Saya harus tahan. Saya pun, makanya saya katakan itu karena kasih karunia Tuhan. Harga diri saya diinjak-injak. Sebagai laki-laki, sebagai gubernur, dan saya berkuasa, dan saya lebih kuat posisinya. Dan dia salah gitu kan. Tapi kan saya tidak mau mempermalukan istri saya waktu itu. Ini kan tetap mamanya anak-anak. Saya juga pengen menutup aib ini. Kan saya pengen keluarga saya balik. Ya. Maka saya tutup. Saya nasihatin, tapi apa yang saya dapat di rumah maupun itu. Makin berani, lalu makin saya cerita sama orang nggak suka, dia bilang saya defense. Saya bilang, kalau saya berpikir secara opsi ya, kan teman-teman saya banyak juga. Saya punya teman juga banyak, ada masalah suami istri banyak. Tapi mereka tidak cerai, pisah kamar, masing-masing punya pacar. Persoalannya, saya punya adik kan lulusan Swiss ini. Ini lucu nih. Dia bilang gini sama saya. Ya, gimana ya kok ya? Ini persoalan kan cuma persoalan kamu tidak bisa terima gaya hidup seperti ini. Di luar negeri juga biasa saja. Istri punya pacar, teman dekat, suami juga punya pacar. Ini berdua cuma secara acting, hidup bersama. Seperti kakak adik. Memang sudah nggak cocok. Dan what? Wow. Saya nggak bisa. Makanya saya nggak boleh mengucapkan kalimat cerai. Ya. Tetapi ketika orang yang kita tegur malah makin kompak berdua, makin pergi berdua. Karena sebenarnya kalau ditanya, dia mau nggak cerai sama saya? Oh enggak sebetulnya. Mereka cuma salah ngitung. Mereka berpikir, lu Kristen nggak mungkin cerai. Wow. Terus yang kedua, kamu udah datang ke saya pun, gue maki-maki lu gak berani pukul gue juga. Makanya sampai masuk tahanan saya ngomong, saya sakit sekali di dalam tahanan kalau tahu kamu pergi berdua ke Singapura atau kemana-mana. Boleh nggak stop? Begitu saya putuskan cerai. Pendeta saya Bentong marah sama saya. Pendeta David juga marah sama saya. Semua pendeta ya marah sama saya lah, secara logika lah. Terus dia kasih rekaman 9 menit, saya lupa. Pendeta datang besok saya, diputerin. Kira-kira kamu ini udah tanggung, Hok. Udah jadi saksi Tuhan, masuk ke penjara. Kenapa istrimu seperti ini kamu tidak mau menjalanin saja? Kan kesaksianmu jadi sebagai orang Kristen jadi sempurna. Akhirnya saya bilang gini, saya terpaksa harus minta dari polisi rekaman pembicaraan selama di dalam Makobrimob. Tapi lu dengar, ini nggak bisa dipublikasikan keluar karena ada masalah kasus seperti ini. Lalu ini kasih dengar dari pendeta Benjamin, saya nggak tahu. Pendeta Benjamin ngomong gini, Pak Tong bilang, siapapun tidak boleh melarang Ahok menceraikan istrinya. Itu bagaimana Tuhan begitu jelas. Misalnya contoh gini ya, ketika saya memanggil pendeta di dalam tahanan untuk mendamaikan ketegangan adanya good friend ini gitu. Ya. Wah, saya diserang dia maupun teman-teman gereja yang pro dia atau teman atau pendeta yang pro. Kamu mempermalukan istrimu membawa kepada pendeta. Dan dia selalu ngancam, ini cuma kita yang tahu berdua sama Tuhan. Kalau ada orang lain tahu kita cerai. Nggak boleh tahu. Saya bilang semua orang pasti tahu. Nggak ada yang tahu. Wah, saya bilang nggak ada yang tahu ya. Kamu aja nggak tahu, orang juga curiga. Saya pun bergumul dong. Oh iya ya, kok saya tega ya? Kenapa saya masih bawa kasus ini ke pendeta, buka cerita ini ya? Saya merasa bisa bersalah loh.
Makanya saya katakan, apapun kondisi Anda, bacalah firman Tuhan. Anda ngerti nggak ngerti, Roh Kudus akan tuntun Anda. Saya ingat tanggal 28. Jadi kalau saya buka Alkitab saya itu ya, saya ingat banget tuh, tanggal 28 Februari, waktu saya buka itu ya, itu persis baca di, kalau nggak salah itu di bilangan. Kita nggak pernah tahu bilangan kan? Ya pasti nggak pernah pikir bilangan. Bilangan kan ngomongin aturan-aturan kan? Yuk kalau buka itu 28 Februari itu di bilangan numbers kan? Numbers 5. Di bilangan 5 itu tuh protecting marital faithfulness kalau di bahasa Indonesia versi ini. Jadi begitu saya baca di situ, saya kaget. Terus bilangnya begitu nggak? Ini adalah firman Tuhan, bukan Musa loh. Tuhan berfirman kepada Musa. Dia bilang, kalau ada seorang laki-laki curiga istrinya ada selingkuh, walaupun nggak terbukti, nggak teruji, dia harus bawa itu kepada seorang imam. Betul. Saya sampai protes Tuhan. Kalau nggak terbukti perempuan itu salah, maka yang bersalah tetap perempuan itu, bukan laki-laki. Wah, saya pikir nggak terima ini Tuhan. Nggak fair ya. Kan bisa saja laki-lakinya paranoid. Tapi ketika saya merenungkan ayat itu, Tuhan bawa saya mengingat Amsal 31. Ayat 10. Istri yang cakep itu apa? Yang hati suaminya percaya kepada dia. Nah kalau seorang istri yang baik, tidak ada apa-apa pun ketika suami membuat suamimu tidak suka. Kamu nggak pergi sama dia, apa sih ruginya? Masa kamu demi sahabatmu itu mau memilih cerai sebuah keluarga? Betul. Nah itu saya sudah mulai memahami itu. Berarti saya nggak salah. Lalu ayat apa yang membuat saya? Orang Kristen nggak boleh cerai dong. Kan saya nggak dapat iluminasi Matius 5:32. Saya dapat di 1 Korintus ayat 7. Pasal 7 ayat 12 sampai 15. Jika ada seorang perempuan yang tidak beriman mau tinggal bersama kamu, kamu nggak boleh ceraikan dia. Karena anak-anakmu akan disebut anak-anak cemar. Justru anak kamu menguduskan dia dan anak-anakmu. Sama juga untuk suami. Tapi yang tidak beriman, jika kamu memaksa cerai daripada kamu, lepaskan dia. Karena kamu dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera Allah. Apakah saya langsung cerai juga? Nggak berani juga saya. Tetap nggak berani cerai. Karena kalau saya cerai kan secara politik segala macam hancur lah. Ini hancur semua nih. Akhirnya kenapa saya putuskan masukkan ke pengadilan segala macam? Dia hanya kasih saya 2 opsi. Cerai atau terima dia punya teman khusus. Saya katakan ini melanggar pasal yang lebih tinggi di atasnya. Betul. Makanya bagi saya harus cerai. Dengan segala resiko disalahpahamin orang. Ya. Dengan segala resiko dianggap tidak jadi saksi Kristus. Ya. Tidak mungkin di dalam sebuah keluarga. Saya katakan istri itu harus ikut suami secara rohani. Karena istri adalah penolong. Maka saya putuskan minta pertobatan, minta tanda, dia tidak mau. Nah sama sayang di terakhir cerita beda. Begitu masukin cerai dia bilang mau balik. Ketika kamu itu jadi iluminasi. Saya tulis di buku itu, saya tulis semua nih. Bagaimana per hari itu firman Tuhan berbicara. Ketika Esau minta kembali dengan nangis air mata pun sudah tidak bisa lagi. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Jadi itu adalah kesaksian dari Ahok yang sampai detik ini kita juga masih mendengarkan dari satu pihak saja. Karena mantan istrinya, Bu Vero ya, sampai detik ini juga nggak pernah speak up, nggak pernah menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Dan bahkan sampai hari ini Bu Vero juga belum menikah lagi, hanya fokus dengan kegiatan sosial dan anak-anaknya. Ini sekaligus membuktikan ya, bahwa apa yang disampaikan Ahok ini belum tentu benar. Orang memang melihat Ahok ini adalah seorang pemimpin yang ya mereka kagumi, mereka percaya, sehingga apa yang Ahok sampaikan seakan-akan itu adalah kebenaran. Padahal kalau kita lihat, Ahok bercerai teman-teman. Ya, Ahok bercerai. Dan tuduhan-tuduhan dia kepada istrinya, sampai detik ini juga kita nggak lihat apakah itu benar atau tidak. Bisa jadi hanya tuduhan sepihak. Karena sampai detik ini istrinya ya tetap sendirian gitu. Beda sama Ahok yang langsung menikah lagi. Kan gitu. Ahok yang langsung menikah lagi dengan
mantan ajudan istrinya, bayangkan. Ya, jadi siapa yang selingkuh ya kita nggak tahu. Tetapi di sini dari cerita Ahok kita bisa membuktikan bahwa ajaran kekristenan itu tidak bisa dipakai, teman-teman. Tidak bisa dipakai. Jadi bagaimana mungkin Tuhan memberikan satu ajaran yang tidak bisa dilakukan oleh manusia? Ini ibaratnya teman-teman buat satu robot. Misalnya kalian buat robot untuk ngangkat barang. Tiba-tiba kalian perintahkan robot tersebut untuk masak. Dia pasti akan error. Pasti dia tidak akan sanggup. Kan begitu. Robot yang untuk angkat barang, tiba-tiba kalian suruh menjahit. Tiba-tiba kalian suruh masak. Tiba-tiba kalian suruh buat kopi. Pasti akan error, akan kacau balau. Begitu juga dengan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan memerintahkan kita, memberikan perintah kepada kita yang di luar kapasitas kita. Inilah bukti ya, bahwa Tuhan Islam adalah Tuhan yang benar. Tuhan Islam adalah Tuhan sesungguhnya, karena dia tahu kapasitas manusia. Dia tahu ya, bahwa manusia itu pasti akan kebentur dengan beberapa hal. Saya sudah berkali-kali katakan, Allah menciptakan manusia itu dengan segala ya perintahnya itu yang sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Tidak ada yang melebihi kapasitas kita, kan gitu. Tidak ada cobaan yang melebihi kapasitas kita. Contoh, Anda punya pergumulan seperti Ahok. Ya, pergumulan dengan mengatakan, oh istrinya selingkuh dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Apa gunanya di depan orang kita baik-baik saja, tapi di belakang kita udah nggak ada apa-apa? Ngapain gitu kan? Kalau di Islam ada solusinya, cerai. Diperbolehkan. Itu sah. Ya. Kenapa Allah berikan itu? Untuk mengakomodir kondisi-kondisi tertentu seperti Ahok. Ya. Kalau di kekristenan gimana? Nggak boleh. Tetap harus sama-sama. Kan konyol. Konyol sekali. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan ajaran seperti itu? Ini ibaratnya apa? Anda buat pesawat ya tanpa pintu darurat. Anda buat kapal tanpa sekoci. Itu kalau di yang lain, di luar Islam. Kalau di Islam, dibuatin sekoci, dibuatin pintu darurat. Pernah nggak Anda sebagai orang yang membeli kapal, orang yang membeli pesawat misalnya, pernah nggak Anda berharap, ini pintu darurat harus saya pakai nih, ya harus saya pakai nih, gitu kan? Ini pelampung yang ada di pesawat rugi nih kalau nggak dipakai, rugi kalau hanya ada di dalam plastik terus kan gitu, harus dibuka nih, ya sayang gitu. Sama seperti kita beli mobil gitu, sayang nih udah beli mobil sampai kita dijual, ya sampai kita jual lagi nggak pernah dipakai airbagnya, kan konyol gitu. Siapa yang mau pakai pelampung? Siapa yang mau pakai pintu darurat? Kalau bisa, sepanjang pesawat itu beroperasi, nggak pernah dipakai itu. Ya, pintu darurat itu kalau bisa jangan pernah dipakai. Nggak ada orang beli pesawat berharap pintu daruratnya bisa dipakai. Konyol. Ya, tapi memang ada case-case tertentu. Dari misalnya 10.000 pesawat, ada satu yang nanti pernah menggunakannya. Sama dengan orang poligami dan cerai. Kan begitu. Dari 10.000 ada nanti satu. Dari 100.000 kasus, ada lagi satu, kan gitu. Case by case. Kenapa Allah berikan perintah itu? Supaya kalau kalian kebentur, ya kebentur dengan masalah-masalah tertentu, ya kalian balik lagi ke Al-Quran. Diperbolehkan nggak? Oh, ternyata solusinya begini. Oke, jalankan. Kan begitu. Allah memberikan kepada kita itu semua tuntunan. Itulah lengkapnya Islam. Saking lengkapnya Islam, semua ada. Semua dicatat. Ya. Semua ada solusinya. Kalau seandainya kita menemukan kondisi gini, apa yang harus kita lakukan? Ada. Itu membuktikan bahwa Allah, umat Islam ini adalah Allah yang sesungguhnya. Kan gitu. Dia tahu kapasitas manusianya. Dia tahu kapasitas ciptaannya. Beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Yang nggak tahu kapasitas dari ciptaannya. Itu konyol sekali. Ya, konyol sekali kalau ada Tuhan yang menciptakan manusia tapi nggak tahu kapasitasnya. Itu ibaratnya, kalau si Edis bilang, ya, kamu pakai motor nih, motor kamu motor curian. Ya, motor kamu tuh motor curian, sehingga kamu nggak tahu kalau ditanya sama orang, ini motor kamu beli di mana dulu? Harganya berapa? Mana BPKB-nya? Kamu nggak akan bisa jawab, kamu nggak akan tahu. Karena motor itu motor curian. Karena bukan kamu pemilik aslinya. Begitu juga dengan Tuhan. Ya, Tuhan-Tuhan yang lain itu nggak akan tahu kapasitas manusia.
Dia nggak tahu karena bukan dia menciptakan kita. Dia nggak pegang, ya. Dia nggak pegang batasan kita itu. Nggak tahu dia, oh manusia ini batasannya ini, oh manusia ini nggak bisa gitu. Dia nggak tahu. Tuhan-Tuhan yang lain tuh cuman asal kasih perintah. Cuman buat perintah-perintah, cuman buat kitab-kitab, cuman buat ajaran-ajaran yang kesannya manis saja. Oh, ajaran kita itu nggak boleh cerai loh, keren. Ya, karena kalau cerai itu dari iblis. Cerai itu sesuatu yang jahat. Kan gitu. Mereka buat kata-kata seindah itu supaya yang wanita-wanita tertarik. Jangan jadi Islam. Kalian wanita dirugikan jadi Islam. Derajat kalian rendah. Nanti kalian bisa dipoligami, kalian bisa diceraikan. Mending jadi Kristen kan gitu. Ya kesannya manis. Kesannya manis. Tapi begitu udah di dalam, ya, yang muslim ini, yang murtad ini, yang wanita murtad ini jadi Kristen, begitu udah jadi Kristen, di dalam disiksa, dipukulin, bingung dia kan. Waduh, kalau cerai masuk neraka. Ya. Kalau cerai masuk neraka gimana ini? Ya udahlah, tahan-tahan aja lah, dipukulin tiap hari. Kan begitu. Kenapa ajarannya seperti itu? Karena dia nggak tahu kapasitas manusia. Nggak tahu, teman-teman. Karena bukan dia yang menciptakan. Kan begitu. Kalau dia menciptakan, dia tentu tahu. Manusia itu batasannya ini. Dia nggak bisa melebihi ini. Nah, itu kalau dia Tuhan yang benar. Jadi untuk tahu mana Tuhan yang benar, kalian lihat saja. Dia ngerti nggak ciptaannya itu apa? Dia ngerti nggak batasan ciptaannya? Kalau dia memberikan pengajaran, memberikan aturan yang di luar kapasitas manusianya, itu bukan dia kok. Kan begitu. Ya. Misalnya kalian ini jadi guru nih. Kalian kasih tugas. Ada 2 murid yang hasilnya sama. Jawabannya semua yang dia tulis sama. Sama percis nih, A sama B. Misalnya Anto sama Budi. Dua-dua jawaban sama. Gimana kita bisa tahu siapa yang mencontek siapa? Kan begitu. Sebagai guru kan kita pengen tahu nih, siapa yang contek siapa nih ya. Nah, kita tes kan. Kita tes pasti. Awal mula jawaban kamu misalnya. Ini jawaban kamu asalnya dari mana nih? Si Anto ngarang bebas. Nggak nyambung gitu. Si B dengan bagusnya bisa menjelaskan. Nah, karena memang dia yang buat. Kalau dia yang buat, dia pasti bisa jelasin. Kan gitu. Sama misalnya, dua-dua bawa robot nih. Dua-dua bawa satu mesin pembuat kopi. Kan gitu. Dua-dua bawa mesin pembuat kopi. Loh, ini sama bentuknya gitu kan. Semua sama gitu. Bentuknya sama, semua sama gitu kan. Dua-dua ngeklaim sebagai penciptanya. Berantem mereka. Mereka sama-sama bilang, wah ini saya yang buat. Si Anto nuduh Budi yang niru. Budi bilang si Anto yang niru. Siapa yang niru yang benar? Ya udah kita tes. Kita tanya. Ini butuh listrik berapa? Si Anto bilang, oh ini 500 Pak. Si Budi bilang, enggak, cuma 300. Kita cek. Oh, rupanya 300 yang benar. Ya, terus kita bilang, ini cara hidupkannya gimana? Ya, si Anto main hajar aja gitu kan. Begitu dihidupin, langsung masukin barang, suruh seduh. Si Budi bilang, enggak, ini mesin harus hidup dulu 2 menit. Setelah 2 menit, ya sudah, setelah hidup lampu hijau, baru boleh. Baru boleh suruh dia buat kopi. Kan begitu. Si Anto punya, ya mesinnya bisa. Memang bisa dia buat langsung. Cuman rasanya nggak enak. Karena dia nggak dikasih pemanasan dulu mesinnya ya. Nggak dihidupin dulu. Nggak dibiarkan stabil dulu. Kan begitu. Memang jadi. Tapi akan ada yang kurang. Dan kalau dipakai terus untuk waktu yang lama, dia akan rusak. Karena memang nggak boleh harusnya. Terus kita tanya, berapa lama dia bisa kerja? Si Anto bilang, enggak, ini bisa 20 jam sehari. Ya, 20 jam hidup, 4 jam istirahat. Sedangkan Budi bilang, enggak, 10 jam aja bisa hidup. Ya, 10 jam hidup, 14 jam harus di-off-kan. Dites. Hari 1 aman. Hari kedua ya aman. Mesinnya masih tahan. Mesinnya masih tahan. Sampai hari ke-7 masih tahan. Begitu hari ke-8 meledak mesin punya si Anto. Karena setiap hari disuruh kerja melebihi kapasitasnya. Panas dia. Kenapa bisa gitu? Karena Anto nggak tahu bahwa mesin itu nggak boleh kerja sampai 20 jam. Ya, dia paksain. Karena bukan dia yang buat. Dia mengcopy apa yang dilakukan oleh si Budi. Malah dia curi punya si Budi kan. Budi waktu mau kumpulin, mesinku kok hilang. Karena hilang ya udahlah buat baru lagi.
Ternyata mesinnya dicuri sama si Anto. Nah, itulah kalau Tuhan-Tuhan palsu itu. Dia nggak tahu kapasitas dari ciptaannya. Itu kalau yang palsu. Jadi di sini dari case-nya Ahok ya, kita bisa belajar lah bahwa Islamlah agama yang memberikan solusi, ya, memberikan aturan yang sangat lengkap. Mulai dari lahir sampai kita meninggal, semua ada panduannya. Bukan hanya bicara yang penting mengasihi gitu. Standar kasihnya standar kasih mana gitu. Ya standar mana? Orang LGBT itu juga saling mengasihi. Coba kalian tanya tuh, ya si Ragil dengan pacarnya. Mereka pacaran sampai hidup serumah menikah, itu karena cinta atau bukan? Karena kasih atau bukan? Pasti mereka akan bilang, saya sangat mengasihi suamiku gitu kan. Nah, yang ini juga bilang, iya saya mengasihi dia gitu. Saking mengasihinya. Jadi standar kasih itu harus ada kejelasan. Kalau nggak ada standar yang jelas, ini pakai standar siapa nantinya gitu? Kasih siapa gitu? Kalau kasihnya orang di Afrika seperti ini, kasihnya orang di Indonesia beda lagi gitu. Misalnya kasihnya orang di pulau apa gitu kan, pulau Similekete misalnya. Di pulau Similekete bentuk kasihnya itu dengan menampar orang gitu. Ya, dia nunjukkan kasih dengan namparin orang. Beda dengan orang Indonesia, kalau tamparin orang ya itu udah penghinaan gitu kan, udah penghinaan sekali. Jadi standar yang mana gitu? Di Islam semua ada standarnya. Itulah kenapa kalau kita lihat umat muslim ya, mau itu di Afrika, mau itu di Amerika, dimanapun, sama semua. Sama, satu suara, satu standar. Standar yang kita pakai standar dari Allah, ya, bukan dari ciptaan manusia. Karena kalau mau pakai ciptaan manusia, mau pakai ciptaan yang mana gitu, akal-akalan yang mana? Kalau agama berdasarkan akal-akalan, akal siapa yang mau dipakai? Akalnya kiamat, akadnya CP, akalnya si Sob Katul, yang mana? Standar kasih yang mana gitu? Bagi Sob Katul, kasih itu adalah tebas leher orang. Ya, bentuk kasih dia kepada orang lain, dia tebas leher orang gitu. Apakah seperti itu? Ya, jadi dari case-nya Ahok dan case banyak orang lah, kita bisa melihat bahwa ajaran ini ya, mohon maaf saya katakan, cuman bagus di teori. Cuman bagus di teori. Ya, cuman istilahnya casingnya aja yang bagus. Sama misalnya kayak saya bilang gini ya, marketing di tempat saya gajinya bisa 100 juta sebulan. Ya, misalnya jual motor gitu. Satu sales ya bisa gajinya 100 juta. Tapi harus jual 50 motor satu bulan satu orang. Kira-kira bisa nggak dia capai? Kan yang lainnya cuma jual 5, 6 gitu seorang kan, atau 10 gitu. Tiba-tiba yang ini disuruh harus bisa 50. Itu namanya teori pengharapan. Iming-iming palsu gitu. Atau enggak saya bilang sama karyawan saya, ya, gaji 10 miliar sebulan, tapi harus bisa tuh kasih warna ungu di langit. Langit ya, langit benaran loh, harus dikasih ungu. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Jadi apa gunanya ajaran itu manis, ajaran itu kelihatannya wah, tapi sebenarnya nggak bisa diimplementasikan. Itu semua orang juga bisa. Tatang Sutarman, ya, atau Marwoto lah. Pak Marwoto tuh kalau disuruh buat ajaran bisa juga dia bikin kitab suci sendiri kan. Kitab suci Marwoto. Manusia dilarang membunuh, dilarang membenci, dilarang mengingini milik saudara, dilarang ini. Ajaran Pak Marwoto harus lemah lembut. Setiap pagi ketemu orang harus bilang selamat pagi. Ya. Setiap selesai ketemu orang harus doakan dia. Harus ini, harus gitu. Nah, dia bikin yang bagus-bagus saja. Bisa, Pak Marwoto bisa. Gitu kan? Jadi, apakah ajaran Pak Marwoto itu benar? Kalau standar manusia benar. Tapi di mata Tuhan ya itu salah. Itu bukan dari Tuhan soalnya. Itu dari Pak Marwoto. Buat-buat sendiri kan ajarannya. Padahal itu bukan ajaran Tuhan. Kalau cuma untuk menulis cerita-cerita indah, ya, membuat ajaran-ajaran yang kesannya indah, manis, semua orang juga bisa kok. Tapi itu bukan standar kebenaran. Yang kita cari adalah agama yang benar, bukan agama yang baik, ya, tapi agama yang benar. Kalau baik, semua agama saya rasa mengajarkan kebaikan.
Agama mana yang tidak mengajarkan kebaikan? Coba saya tanya. Pasti ditinggal orang. Nggak ada ajaran agama yang menyuruh bunuhlah orang lain, curilah barang dia. Nggak ada. Kita juga lihat tuh, semua agama sama ngajarkan kebaikan. Tapi yang benar cuma satu. Yang benar cuma Islam. Itu faktanya. Ya, yang benar cuma Islam. Satu. Ya, ini bukan agama terbaik, teman-teman. Tapi satu-satunya yang benar. Ya. Agama lain, mohon maaf, menurut kacamata Islam ya nggak benar. Apa yang mau kita bantah kan gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli merchandise pendebat ya, kita adalah vendor resmi untuk baju pendebat-pendebat muslim ya. Seperti baju Bang Zuma, ada baju Kores, baju Rifa, dan teman-teman lainnya. Jadi bagi teman-teman, silakan ya, kontak ke WA saya, ada di deskripsi ya, ada di komunitas. Silakan kontak bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli merchandise resmi Apologet Islam Indonesia. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.